Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami tentang chapter 5 atau bab 5 yang berjudul Measurement Theory. Next. Di sini ada 7 topik pembahasan. Yang pertama itu ada the importance of measurement. Yang kedua ada the nominal, ordinal, interval, dan ratio scale of measurement. Yang ketiga ada the permissible operation of scales. Yang keempat ada types of measurement. Lalu yang kelima ada reliability and accuracy in measurement. Yang keenam ada measurement in accounting. Lalu yang terakhir ada measurement issue for auditor. Next. Pengukuran adalah bagian penting dari penyelidikan ilmiah. Pengukuran dilakukan seperti yang ditujukan dalam akuntansi, karena data kuantitatif dapat memberikan informasi yang lebih besar daripada kualitatif dalam banyak kasus. Karena pengukuran atribut yang dilaporkan dalam akuntansi, misalnya itu ada aset, pendapatan, dan kewajiban, merupakan fungsi penting dalam akuntansi, sangat bermanfaat untuk memeriksa teori pengukuran dan menguraikan sejumlah asumsi pengukuran dasar dalam akuntansi. Next. Lalu kita akan bahas topik pertama tentang importance of measurement. Next. Importance of measurement adalah menurut Campbell, orang yang pertama menangani masalah pengukuran. Definisi pengukuran adalah the assignment of numerals to represent properties of material system other than numbers, yang berarti penentuan-penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat. Lalu sedangkan menurut Stephen, yaitu seorang ahli teori pengukuran ilmu sosial, pengukuran disebut sebagai assignment of numerals to object or events according to rules, yang berarti penentuan angka-angka ada kaitannya dengan objek-objek ataupun peristiwa sesuai dengan peraturan. Next. Next. Sepintas definisi kedua definisi tersebut itu tampak sangat mirip. Namun sesungguhnya yang pertama tadi itu lebih tradisional dan sempit cakupannya. Pada definisi Campbell, perbedaan dibuat antara sifat sistem dan sistem itu sendiri. Sistem yang dimaksud itu merupakan objek atau peristiwa seperti yang disebutkan Stephen, yaitu rumah, meja, orang, aset, dan jarak tempuh. Aspek spesifik atau karakteristik dari sistem seperti berat, panjang, lebar, atau warna. Kita selalu mengukur sifat itu dan bukan sistem itu sendiri. Dalam hal ini, definisi Campbell lebih tepat daripada Stevens. Perhatikan bahwa dalam definisi Campbell, tugas yang harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang mengatur sifat yang diberikan. Sedangkan si Stephen hanya memerlukan aturan terhadap setiap seperangkat 7 aturan. Artinya, Campbell melihat bahwa pengukuran sebagai suatu sistem, sedangkan Stephen itu melihatnya sebagai objek atau peristiwa. Next.
Lalu Sterling sendiri tidak sependapat dengan keluasan definisi Stephen. Dia berpendapat bahwa dibutuhkan pembatasan pada jenis aturan yang dapat digunakan. Jika tidak, setiap penempatan angka dapat disebut pengukuran. Tentu bertentangan dengan pemahaman yang kita miliki dari istilah tersebut. Lalu pengukuran melibatkan hubungan sistem bilangan formal untuk beberapa sifat dari objek atau kejadian dengan rata-rata aturan semantik. Aturan-aturan ini terdiri dari operasi yang dirancang untuk membuat sambungan atau definisi operasional. Pengukuran ini dimungkinkan karena hubungan satu ke satu atau disebut juga isomorfisme antara karakteristik tertentu dari sistem angka sebagaimana dinyatakan dalam model matematika dan hubungan antara objek-objek atau peristiwa yang berkaitan dengan sifat yang diberikan. Next. Ketika angka tersebut ditempatkan ke objek atau peristiwa, dalam model matematika mencerminkan hubungan antara objek atau peristiwa. Maka sifat dari objek atau peristiwa itu dikatakan diukur jika skala telah ditetapkan. Stephen menyatakan saat ini korespondensi antara model formal dan empiris sangat erat kaitannya. Kita mampu menemukan suatu kebenaran dengan menguji model itu sendiri. Dalam pandangan ini, proses pengukuran serupa dengan pendekatan teori formulasi dan pengujian yang telah disebutkan sebelumnya. Sebuah pernyataan dinyatakan secara matematis adalah maju. Aturan semantik atau operasi yang dirancang untuk menghubungkan simbol pernyataan ke objek atau peristiwa tertentu. Ketika kita melihat hubungan antara pernyataan secara matematika yang berkolerasi dengan hubungan dari objek atau kejadian, maka pengukuran atas objek atau kejadian tersebut telah terjadi. Di dalam akuntansi, kita mengukur laba dengan terlebih dahulu memberikan nilai pada modal, lalu kemudian menghitung laba tersebut sebagai modal perubahan selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Selanjutnya, pengukuran itu adalah proses pemberian angka-angka atau label kepada unit analisis untuk merepresentasikan atribut konsep. Atribut adalah sesuatu yang melekat pada objek yang menggambarkan sifat atau ciri yang dikandung objek tersebut. Hal tersebut dikemukakan oleh Suwarjono pada tahun 2010. Dalam setiap aktivitas manusia, pengukuran itu senantiasa terjadi. Bisa dapat berupa penilaian subjektif, misalnya persepsi seseorang tentang orang lain yang dapat menentukan bentuk hubungan antar keduanya pada masa mendatang. Dapat pula berupa pengukuran yang lebih objektif ataupun data statistik. Saat transaksi jual beli merupakan situasi yang tepat sebagai contoh tentang pengukuran. Contohnya itu sekantung gula yang kita beli mungkin berukuran 1 kilogram atau bisa 1,5 kilogram. Itulah pengukuran yang nyata pada sehari-hari.
Sedangkan dalam akuntansi, contoh pengukuran yang dilakukan adalah ketika kita mengukur keuntungan dengan terlebih dahulu menetapkan nilai terhadap modal dan kemudian menghitung keuntungan sebagai perubahan modal selama periode setelah memperhitungkan semua peristiwa ekonomi yang mempengaruhi kekayaan perusahaan. Seluruh pengukuran dalam kehidupan itu memiliki tujuan-tujuan khusus untuk menentukan langkah berikutnya. Pengukuran sangat penting dilakukan karena dengan mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek sehingga dapat menjadi acuan untuk dapat menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Untuk memudahkan kita melakukan suatu pengukuran sehingga memperoleh suatu hasil yang akurat dan dapat diandalkan, maka kita dapat menggunakan skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang akan kita ukur. Next. Lalu ada scales pada bab 2. Scale setiap pengukuran dibuat berdasarkan sebuah skala. Sebuah skala dibuat ketika aturan semantik digunakan untuk menghubungkan pernyataan matematika kepada objek atau kejadian. Skala menunjukkan informasi apa yang diwakili oleh angka, sehingga memberikan arti kepada angka tersebut. Jenis skala yang dibuat tergantung kepada aturan semantik yang digunakan. Menurut Stephen, skala dapat digambarkan secara umum menjadi nominal, ordinal, interval, atau rasio. Next. Yang pertama ada nominal scale atau skala nominal. Dalam skala nominal, nomor hanya digunakan sebagai sebuah label. Contohnya itu penomoran pemain sepak bola. Banyak teori yang tidak sependapat dengan skala nominal. Torgerson menyatakan bahwa dalam pengukuran nomor yang digunakan menunjuk kepada jumlah atau tingkat kepemilikan dari suatu objek dan bukan menunjukkan kepada objek itu sendiri. Sedangkan dalam skala nominal, nomor menunjukkan kepada objek atau kelompok dari objek. Next. Lalu yang kedua itu ada ordinal scale atau skala ordinal. Skala ordinal ini dibuat ketika suatu operasi memeringkat objeknya sehubungan dengan properti yang diberikan. Contohnya itu ada investor melihat tiga kemungkinan jenis investasi untuk uangnya. Investasi tersebut diperingkatkan 1, 2, 3 berdasarkan nilai bersihnya saat ini. Kelemahan skala ordinal adalah interval antar nomor tidak memberitahukan apa-apa tentang perbedaan kuantitas kepemilikan yang diwakilinya. Next. Lalu yang ketiga ada interval scale atau skala interval memberikan informasi yang lebih daripada skala original. Tidak hanya member peringkat kepada objeknya, tapi juga jarak antara interval skalanya diketahui dan sama. Contohnya itu pengukuran suhu ruangan dengan menggunakan termometer Celcius. Kalau kita ngukur suatu suhu dua buah ruangan, misalkan ruangan A dan B, di mana suhu ruangan A itu 22 derajat Celcius, lalu ruangan B 30 derajat Celcius. Maka selain kita dapat mengatakan bahwa suhu di ruang B lebih panas, kita juga mengetahui bahwa ruangan B lebih panas 8 derajat daripada ruang A. Kelemahan skala interval ini, titik nolnya dibuat dengan bebas. Next. Lalu ada rasio scale. Skala rasio scale adalah skala yang pertama memberikan peringkat kepada objek atau kejadian. Lalu yang kedua,
interval antar objek diketahui. Dan yang terakhir atau yang ketiga, asal yang unik, titik nol yang alami, di mana jaraknya dengan objek terakhir diketahui. Next. Contohnya itu ada pengukuran panjang. Ketika panjang A itu 10 meter dan panjang B adalah 20 meter, kita tak hanya bisa mengatakan bahwa B 10 meter lebih panjang dari A, tapi juga B dua kali lebih panjang dari A. Invarian dalam skala berarti bahwa apapun metode pengukuran yang digunakan, maka sistem pengukuran akan menghasilkan format yang sama dari variabel-variabel yang digunakan dan pengambil keputusan akan membuat keputusan yang sama juga. Tapi hal ini nggak berlaku dalam akuntansi. Setiap sistem yang berbeda akan berbeda juga variabel-variabelnya. Pengukuran pendapatan dengan cara yang berbeda akan menghasilkan keputusan yang berbeda juga. Metode-metode pengukuran yang berbeda tersebut tidak memberikan informasi yang sama. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Selanjutnya, saya Rizky Windiana Kirani dengan NIM 2020-12-11-043 ingin menjelaskan skala operasi yang diizinkan. Salah satu alasan untuk membahas skala adalah bahwa aplikasi matematika tertentu diperbolehkan hanya untuk jenis skala yang berbeda. Skala rasio dapat digunakan untuk semua operasi aritmatikal yang fundamental, seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan juga aljabar, geometri analitik, kalkulus, dan metode statistik. Sebuah skala rasio tetap invarian atau tetap atas semua transformasi ketika dikalikan dengan sebuah konstanta. Sebagai contoh pertimbangan hal berikut, X aksen sama dengan CX. Lalu jika X mewakili semua titik pada skala tertentu dan titik masing-masing dikalikan dengan konstanta C, skala X yang dihasilkan juga akan menjadi skala rasio. Misalnya, jika kita mengukur panjang sebuah ruangan dan ternyata 400 cm dan kemudian mengubah 400 cm itu menjadi 4 meter dengan mengalihkan konstanta 1/100. Dan kita dapat yakin bahwa panjang ruangan itu tidak berubah meskipun nomor yang mewakili panjang telah berubah. Invariansi skala memungkinkan kita untuk mengetahui sejauh mana teori atau aturan pada dasarnya tetap sama. Meskipun skala dinyatakan dalam unit yang berbeda, seperti dari sentimeter ke meter, atau dari dolar nominal ke dolar konstan. Transformasi invarian dari skala rasio akan meninggalkan bentuk umum yang sama dari hubungan variabel. Tanpa invarian biasanya saja X 2 kali lebih panjang daripada Y apabila diukur dengan sentimeter, namun 3 kali lebih panjang apabila diukur dengan meter. Dalam akuntansi, pengukuran dari current cost adalah varian dari historical cost, karena atribut dari yang dihitung
berbeda. Bisa saja mesin A yang dihitung berdasarkan historical cost seharga $90.000, namun menjadi seharga $110.000, $110.000 apabila dihitung dengan berdasarkan current cost. Lalu dengan skala interval, tidak semua operasi aritmatika itu diperbolehkan. Penambahan dan pengurangan dapat digunakan sehubung dengan nomor tertentu pada skala serta interval. Namun, perkalian dan pembagian tidak dapat digunakan dengan mengacu pada angka-angka tertentu, hanya untuk interval. Alasannya adalah karena kondisi invarian. Sebuah skala interval adalah invarian dalam setiap transformasi linear dalam bentuk X aksen sama dengan Cx plus B. Lalu dengan skala ordinal tidak ada operasi aritmatika yang dapat digunakan. Kita tidak dapat menjumlah, mengurang, mengkali, membagi nomor atau interval dengan menggunakan skala ordinal. Oleh karena itu, skala ordinal hanya dapat memberikan informasi yang terbatas. Selanjutnya, tipe dari pengukuran. Proses pengukuran dengan pendekatan ilmiah pada teori konstruksi dan pengujian. Pertanyaan tentang pengujian teori berhubungan dengan pertanyaan tentang perbedaan jenis-jenis pengukuran. Campbell membaginya ke dalam dua jenis, yaitu fundamental dan turunan. Menurut Campbell, pengukuran bisa diakui hanya ketika ada konfirmasi teori-teori empirik atau hukum untuk mendukung pengukuran. Tipe-tipe pengukuran yang lebih jauh, pengukuran Fiat yang diungkapkan oleh Tolgerson menjadi tambahan atas pengukuran fundamental dan turunan yang didiskusikan oleh Campbell. Yang pertama, pengukuran fundamental. Pengukuran fundamental ini merupakan pengukuran di mana angka-angka bisa diterapkan pada benda dengan mengacu pada hukum alam dan tidak bergantung pada pengukuran variabel apapun. Hal-hal seperti panjang, hambatan listrik, nomor, dan volume merupakan hal-hal yang bisa diukur. Sebuah skala rasio bisa diformulasikan pada tiap-tiap benda sebagai hukum dasar yang dihubungkan dengan pengukuran yang berbeda atau jumlah pada benda-benda yang sudah ada. Yang kedua itu pengukuran turunan. Menurut Campbell, sebuah pengukuran turunan merupakan pengukuran yang bergantung dari pengukuran dua atau lebih benda lain. Contohnya itu adalah pengukuran kepadatan yang bergantung pada pengukuran massa atau volume. Dalam akuntansi, contoh pengukuran adalah keuntungan yang diturunkan dari penambahan dan pengurangan pendapatan dengan beban. Yang terakhir, pengukuran formal. Ini adalah tipe pengukuran dalam ilmu sosial dan akuntansi. Menggunakan definisi yang dibangun
secara acak untuk dihubungkan dengan hal-hal yang bisa diamati dengan pasti atau variabel pada konsep yang telah ada tanpa perlu teori konfirmasi untuk mendukung hal tersebut. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita tidak tahu bagaimana cara mengukur konsep keuntungan secara langsung. Jadi kita asumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian dihubungkan dengan konsep keuntungan dan bagaimana bisa digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Lalu untuk mengukur validitas pengukurannya, ilmuwan sosial berusaha menghubungkan hal-hal yang dipelajari dengan variabel lain untuk melihat manfaatnya. Contohnya itu, jika kita ingin mengukur kemampuan aritmatik orang, kita mungkin memilih untuk menguji mereka dalam suatu tes aritmatik. Bagaimanapun, tidak ada teori empiris yang konfirmasi untuk menilai tes yang kita lakukan, dan kita membuat asumsi ketika kita membangun skala pengukuran. Jadi tuh kita bisa memprediksi bahwa pada kebanyakan orang yang mempunyai nilai tes yang tinggi juga akan berprestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mikaela Reva. Selanjutnya, reliability and accuracy. Next. Apa yang dimaksud dengan reliabilitas suatu pengukuran atau keakuratan suatu pengukuran? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menyatakan terlebih dahulu bahwa tidak ada pengukuran yang bebas dari kesalahan kecuali perhitungan. Kita bisa mengukur jumlah kursi di ruangan tertentu dan dengan benar. Untuk semua pengukuran mengandung kesalahan atau error. Next. Source of error. Sumber kesalahan dalam pengukuran termasuk yang berikut, yang tidak saling eksklusif. Yang pertama, ada operasi pengukuran tidak tetap. Aturan untuk menetapkan nomor untuk properti tertentu biasanya terdiri dari satu set operasi. Satu set operasi tidak dapat dinyatakan secara tepat dan karenanya dapat diinterpretasikan salah oleh pengukur. Yang kedua ada pengukur. Pengukur mungkin salah menafsirkan aturan menjadi bias atau menerapkan atau membaca instrumen dengan tidak benar. Yang ketiga ada instrumen. Banyak operasi membutuhkan penggunaan alat fisik seperti penggaris atau termometer atau barometer yang mungkin cacat. Next. Next. Sumber kesalahan dalam pengukuran termasuk yang berikut, yang tidak saling eksklusif. Yang pertama, lingkungan. Pengaturan di mana operasi dilakukan pengukuran dapat mempengaruhi hasil. Yang kedua, atribut yang tidak jelas. Apa yang harus diukur mungkin tidak jelas, terutama jika pengukuran melihatkan suatu konsep yang tidak dapat diukur secara langsung. Yang ketiga, risiko dan ketidakpastian. Hal ini berkaitan dengan distribusi pengembangan aset nyata. Jika semua pengukuran kecuali menghitung secara inherent mengakibatkan kesalahan, maka yang kita butuhkan adalah untuk menetapkan batas kesalahan yang diterima. Jika pengukuran masih dalam batas-batas ini, maka dapat dianggap benar dan adil dalam next.
Selanjutnya ada reliable measurement. Sering diperlukan bahwa sebelum unsur-unsur seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban diakui dalam laporan keuangan. Unsur-unsur tersebut harus mampu untuk dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan. Gagasan keandalan menggabungkan dua aspek, ketepatan dan kepuasan pengukuran, dan pengungkapan yang secara meyakinkan mewakili sehubungan dengan transaksi ekonomi yang mendasarinya dan berbagai peristiwa. Aspek mempengaruhi ketepatan pengukuran. Istilah presisi sering digunakan dalam dua konteks. Pertama, mungkin menunjuk ke nomor, dalam hal ini adalah berlawanan dengan gagasan pendekatan. Kedua, berkaitan dengan operasi pengukuran, dalam hal ini berkaitan dengan tingkat. Penyempurnaan dari operasi atau kinerjanya, serta persetujuan hasil antara operasi pengukuran yang digunakan berulang kali yang diterapkan pada properti tertentu. Arti terakhir ini pada dasarnya sama dengan keandalan. Dengan menyatukan dua istilah, kita dapat mengatakan bahwa keadilan dari pengukuran berkaitan dengan ketepatan di mana suatu properti tertentu diukur dengan menggunakan satu perangkat operasi. Next. Selanjutnya ada akurat measurement. Meskipun prosedur pengukuran mungkin sangat handal, memberikan hasil yang sangat tepat, namun tidak mungkin menghasilkan hasil yang akurat. Alasannya adalah akurasi berhubungan dengan seberapa dekat pengukuran menuju nilai dari atribut pengukuran. Sifat fundamental seperti panjangan dari suatu objek dapat ditentukan secara akurat dengan membandingkan objek dengan standar yang mewakili nilai sebenarnya. Masalahnya adalah pada beberapa pengukuran nilai yang sebenarnya tidak diketahui, untuk menentukan ketepatan dalam akuntansi, kita perlu tahu atribut apa yang perlu kita ukur untuk mencapai tujuan pengukuran. Tujuan dari akuntansi untuk menyajikan informasi yang berguna. Oleh karena itu, akurasi pengukuran berkaitan dengan gagasan pragmatis dari kegunaan. Tetapi, akuntan tidak sama dalam menentukan spesifikasi dan standar kuantitatif yang harus diterapkan. Next. Selanjutnya ada measurement in accounting. Next. Measurement in accounting. Perhitungan yang paling fundamental dalam ilmu akuntansi adalah perhitungan modal dan laba. Modal dinilai berasal dari transaksi dan penilaian ulang yang terjadi di pasar modal. Laba berasal dari perbandingan dari beban dan pendapatan. Juga perubahan modal dalam satu periode akuntansi. Modal dapat dinilai dan dihitung dengan berbagai cara. Contohnya yaitu historical cost, operasional, keuangan, atau nilai wajar. Sejarah menunjukkan pada kita bahwa konsep perhitungan atas modal dan laba telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu dan menghasilkan beberapa konsep perhitungan yang fundamental. Next. Yang terkini
Standar pelaporan keuangan internasional telah membuat konsep lebih tepat, yaitu konsep nilai wajar. Beberapa pengamat berargumen dan mengkritik konsep nilai wajar ini, bahwa konsep ini merubah konsep alokasi ke pendekatan penilaian, di mana akan menunjukkan perbedaan tergantung atas situasi dan interpretasi yang subjektif. Perubahan ini lebih fokus pada penilaian balance sheet, mengalihkan akuntansi dari perhitungan alokasi laba yang sederhana dan lebih menekankan pada relevansi dan realita komersil dan pengambilan keputusan oleh investor dibandingkan kebenarannya. Next. Yang selanjutnya, pengukuran dalam akuntansi masuk ke dalam kategori pengukuran turunan untuk modal dan keuntungan. Laba akuntansi sekarang berasal dari standar akuntansi internasional. Dari perubahan modal selama periode dari semua kegiatan, termasuk kenaikan dan penurunan fair value aktiva bersih, tidak termasuk transaksi dengan pemilik. Modal berasal dari net fair value, aktiva, dan kewajiban. Berarti kita harus mengukur nilai modal awal pada jumlah penghasilan yang diterima, jumlah modal yang digunakan, dan perubahan nilai fair value aktiva bersih. Peningkatan modal selama periode akan dating akan mengukur jumlah laba dari berbagai macam sumber, termasuk dari operasional dan penilaian kembali aktiva setelah disesuaikan dengan pemasukan modal baru atau pembayaran dividen. Nilai wajar aktiva bersih disajikan kembali maka akan merupakan modal awal pada periode berikutnya. Next. Sebaliknya, pendekatan pengukuran dengan pendekatan yang dilakukan sebelum pengenalan standar akuntansi internasional, pendapatan yang diterima disesuaikan terhadap aset bersih yang digunakan dalam suatu periode, dan jika pendapatan lebih besar dari pengguna modal bersih atau biaya, maka kita mengalami peningkatan modal. Keuntungan tidak diperoleh sampai modal awal dari biaya historis dipertahankan dan laba direalisasikan, sehingga modal selalu dinyatakan sebesar harga perolehan dan perubahan dalam aktiva bersih sudah tidak dianggap sebagai keuntungan. Maka kita dapat melihat bahwa laba turunan sangat tergantung pada bagaimana kita mengukur modal awal dan bagaimana kita mengukur biaya dan alokasi modal. Kita juga dapat melihat bahwa konsep penilaian modal dalam akuntansi telah berkembang dari waktu ke waktu dengan hasil bahwa kita miliki pengukuran atas modal secara umum dan konsep laba. Next. Perspektif yang berbeda ini mencerminkan batas-batas berbagai akuntansi dan kurangnya sebagai model konvensional dan dominan. Ditambahkan dalam hal ini adalah sejumlah akademis secara signifikan menurun dari waktu ke waktu. Tetapi item neraca dan aktiva tidak berwujud menjadi lebih penting. Baru-baru ini Akuntansi International Standard Board atau IASB telah mengambil pandangan bahwa globalisasi bisnis mendukung kebutuhan untuk suatu standar akuntansi yang akan digunakan di seluruh dunia untuk menghasilkan informasi keuangan yang sebanding. Next.
Hal ini menyebabkan dua perkembangan penting dalam standar akuntansi internasional sebagai sinyal melalui standar akuntansi seperti IAS 39 atau AISB 139 instrumen keuangan, pengukuran dan pengakuan dan pengukuran dan IASB atau FASB proyek bersama mengenai pelaporan keuangan kinerja satu bahwa pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dihubungkan dengan pengakuan tepat waktu, dan dua bahwa pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja. Jadi, dari tahun 2005 kami melihat pengguna sebagian dari suatu prinsip pengukuran yang berfokus pada perubahan nilai aktiva dan kewajiban, bukan penyelesaian proses pendapatan. Singkatnya, ini berarti bahwa perubahan nilai wajar aktiva dan kewajiban diakui secara langsung, mereka terjadi dan dilaporkan sebagai komponen income. Lebih lanjut, fokus telah bergeser ke arah konsep penilaian, dengan repositori utama dari nilai yang relevan sebagai informasi, dan pengguna utama informasi akuntansi adalah pemegang saham dan investor. Next. Measurement issues for auditors. Next. Beberapa isu diciptakan untuk auditor oleh pergeseran fokus untuk pengukuran keuntungan dari pendapatan dan beban yang cocok untuk menilai perubahan atas nilai wajar aktiva bersih. Ketika keuntungan ditentukan dengan cara mencocokkan transaksi pendapatan dan beban untuk periode auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Namun, ketika keuntungan berasal dari perubahan nilai wajar, pertanyaan yang lebih sulit muncul untuk auditor sekitar mengumpulkan bukti pada perkiraan manajemen. Next. Sebagai contoh, salah satu aspek untuk mengukur keuntungan dengan menilai perubahan nilai wajar aktiva bersih yang ditangani oleh standar akuntansi IAS 36 atau ASB 136, pernyataan ini mensyaratkan penurunan nilai aktiva diakui sebagai rugi penurunan nilai. Manajemen entitas diperlukan untuk menilai pada tanggal laporan apakah ada indikasi bahwa aset mungkin terganggu. Jika kondisi tersebut terjadi, manajemen akan mengestimasi jumlah terpulihkan aktiva tersebut. Jika jumlah yang dapat dipulihkan sama suatu aktiva kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aktiva harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Pengurangan itu adalah kerugian penurunan nilai. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Windiana Kirani. Selanjutnya, kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba dalam banyak kasus. Pedoman standar audit internasional untuk mengaudit kerugian penurunan nilai dan estimasi nilai wajar lainnya terdapat dalam SA 540. Auditor diharuskan mengumpulkan bukti untuk menilai apakah manajemen telah mengikuti standar akuntansi dengan tepat, dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai adalah wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah
Bapak maaf, koneksi Kirani terputus, Pak. Bentar ya. Maaf, Pak. Tadi koneksi saya hilang. Maaf, Pak. Komut. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba dalam banyak kasus.
Pedoman standar audit internasional untuk mengaudit kerugian penurunan nilai dan estimasi nilai wajar lainnya terdapat dalam terdapat dalam ICI 540. Auditor diharuskan mengumpulkan bukti untuk menilai apakah manajemen telah mengikuti standar akuntansi dengan tepat dan jika jumlah yang diakui sebagai kerugian penurunan nilai adalah wajar. Untuk melakukan hal ini, auditor harus menentukan apakah manajemen telah memilih metode penilaian yang sesuai dan masuk akal dan asumsi. Jika standar akuntansi tidak meresepkan metode penilaian untuk aset tertentu dan kewajiban yang considered, auditor dapat menerima metode penilaian yang wajar. Ini berarti bahwa sulit bagi auditor untuk tidak setuju dengan pemilihan manajemen terhadap metode penelitian tertentu yang sedang digunakan oleh entitas lain. Auditor harus mengumpulkan bukti bahwa metode ini diterapkan secara konsisten sehingga manajer tidak memilih metode dari tahun ke tahun tergantung pada hasil keuntungan yang diinginkan mereka. Lalu, auditor juga harus menilai apakah nilai aktiva atau kewajiban dengan benar ditentukan dari asumsi signifikan manajemen, model penilaian, dan data yang mendasari relevan. Data tersebut akan mencakup suku bunga yang digunakan untuk mendiskontokan arus kas. Nilai pasar digunakan oleh perusahaan perbandingan, data royalti, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya, secara keseluruhan, mengingat adanya berbagai metode penelitian yang wajar dan asumsi adalah untuk jumlah different tapi masih masuk akal beberapa untuk diakui oleh manajemen kerugian penurunan nilai. Jumlah ini berbeda karena itu akan dapat diterima oleh auditor jika bukti audit menunjukkan bahwa manajemen telah menerapkan model penilaian benar dan menggunakan data yang sesuai. Dalam situasi ini, adalah mungkin bahwa auditor menghadapi tekanan dari manajer setuju dengan pilihan penilaian mereka atau kehilangan audit agar auditor yang lain lebih menyenangkan. Next. Lalu masalah yang lain muncul ketika audit atas biaya historikal seperti standar biaya persediaan. Seharusnya itu biaya atas persediaan ditetapkan secara tepat. Tetapi biaya itu didasarkan atas asumsi proses produksi yang dipengaruhi oleh kondisi yang berubah-ubah. Dalam konteks ini, auditor perlu menguji kewajaran prosedur yang diadopsi dalam mengembangkan standar dari spesifikasi teknik.
Ini termasuk mengumpulkan bukti tentang kewajaran asumsi yang mendasari dan penggunaan data yang konsisten. Next. Next. Kelompok kami mempunyai kesimpulan pada bab ini bahwa elemen-elemen statement keuangan harus diukur untuk membentuk informasi semantik, yaitu elemen atau objek, ukuran atau size, dan hubungan atau relationship. Atribut elemen harus diidentifikasi dan atribut pengukuran yang sesuai dipilih untuk mendapatkan ketepatan penyimbolan. Pengukuran adalah penentuan besarnya unit pengukur yang akan diletakkan pada suatu objek atau elemen atau pos yang terlibat dalam suatu transaksi, kejadian, atau keadaan untuk mempresentasi makna atribut objek tersebut, sehingga dua objek atau lebih dapat dibedakan dan diperbandingkan atas dasar makna tersebut. Setelah elemen-elemen diukur, apakah elemen harus disajikan melalui statement keuangan atau media pelaporan yang lain? Oleh karena itu, diperlukan kriteria pengakuan atas dasar elemen yang dipilih, pengukuran yang tepat, dan karakteristik kualitatif. 4 kriteria pengakuan utama atau fundamental adalah definisi, keterukuran, keberpautan, dan keterandalan. Dalam lingkup kualitas informasi, batas atas dan batas bawah. Pengukuran mencakup hubungan formal angka dengan sifat-sifat atau kejadian dengan berpedoman pada peraturan semantik. Peraturan yang digunakan untuk menentukan jumlah dapat ditentukan sesuai dengan 4 skala. Yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa skala itu ada 4. Yang pertama itu ada nominal, ordinal, interval, atau rasio. Dalam akunting atau akuntansi, kita dapat menggunakan skala rasio untuk mengukur sifat-sifat finansial pendapatan, aset, dan hutang. Namun demikian, kita juga dapat mengaplikasikan skala ordinal untuk memperingkat proyek-proyek investasi atau profitabilitas suatu keuntungan perusahaan. Atau skala interval dalam accounting biaya standar. Pada pembahasan ini menjelaskan 3 pengukuran yang berbeda. Pengukuran mendasar adalah apabila angka-angka yang tidak bergantung pada sifat-sifat lainnya, namun tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada hukum alam. Dalam akuntansi sendiri, terdapat perdebatan tentang sifat-sifat nilai dasar ini. Pengukuran yang dilakukan sangat bergantung pada hasil pengukuran terdahulu pada 2 atau lebih kuantitas lainnya. Pengukuran pertama selalu berubah dan biasanya dapat ditentukan dengan fiat. Semua pengukuran tidak terlepas dari kesalahan karena banyak pengukuran nilai yang benar tidak diketahui. Teori pengukuran ini juga mengajarkan pada kita bahwa apabila banyak pengukuran dalam akuntansi ada pada skala rasio yang merupakan skala paling informatif, maka akan terdapat dasar teori yang sangat lemah sebab dikategorikan sebagai pengukuran fiat. Pengukuran fiat ini adalah pengukuran yang mengaitkan bilangan dengan sifat-sifat objek atau kejadian-kejadian berdasarkan definisi yang berubah.
Kepercayaan yang sangat besar pada pengukuran seperti ini dapat diperoleh apabila terdapat bukti-bukti empiris atau bukti-bukti teoritis yang mendukung hubungan sifat-sifat atau kebutuhan akan teori-teori seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.